Hitting that boy with the fire. Nigga that nourish me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra Palepi. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Kali ini saya mengerjakan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Dosen pengempu saya Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada kali ini saya akan membahas tentang kasus perkelahian. Kasus perkelahian terdapat pada pasal 184 KUHP. Pada pasal 184 KUHP yang berisikan 1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai tubuh pihak lawannya. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. 3. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. 4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 5. Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana. Pengertian perkelahian dalam hukum adalah perkelahian dua orang dengan teratur dengan tantangan lebih dahulu. Sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut duel. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak masuk dalam pasal ini. Ini berarti bahwa untuk perkelahian yang terjadi 1 lawan 1 dan mengakibatkan salah satu terluka seharusnya tidak menggunakan ketentuan pidana pada pasal penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP, melainkan menggunakan ketentuan pidana pada pasal 184 ayat 2 atau pasal 184 ayat 3 KUHP. Akan tetapi pada praktiknya biasanya pasal tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perkelahian 1 lawan 1 dijadikan dakwaan primer dan dakwaan subsidiar dalam suatu tuntutan. Dalam pasal lain juga mengatakan pasal 182 dengan pidana penjara paling lama 9 bulan diancam 1. Barang siapa yang menentang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. 2. Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding. Dalam pasal 183 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp300. Barang siapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena itu yang bersangkutan tidak mau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding. Dalam pasal 185, barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan. Jika persyaratan tidak diatur lebih dahulu, jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak, jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan pasal 186. 1. Para saksi dan dokter menghadiri perkelahian tanding tindak pidana. 2. Para saksi diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika para saksi dengan sengaja merugikan salah satu atau kedua belah pihak bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan
dilakukan penyimpangan daripada syarat-syarat. Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, di mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya. Jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dilakukan atau dilukai. Hai semuanya, buat kalian yang bingung mau kuliah di mana, Universitas 17 Agustus lagi buka pendaftaran nih. Universitas 17 Agustus terletak di Jalan Insinyur Juanda nomor 20 Kota Samarinda. Di universitas ada banyak jurusan yang mungkin teman-teman minati. Seperti jurusan hukum, ekonomi, psikolog, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Untuk kalian yang berminat, buat daftar bisa langsung datang ke Universitas 17 Agustusnya, yaitu di BAK atau bisa lewat web resmi Universitas 17 Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur yang memiliki strategi pendidikan komprehensif dan filosofis berlandaskan dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai luhur Pancasila. Berdiri sejak tahun 1963, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Dengan akreditasi perguruan tinggi B, serta penghargaan yang diraih secara nasional dan internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjadi kampus terdepan dan unggul dalam memberikan pendidikan yang layak dan diperhitungkan di kancah nasional. Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjadi pembeda dari perguruan tinggi lainnya dalam pengajaran pendidikan, tridharma, serta kontribusi dan solusi permasalahan bagi masyarakat sekitar.